Halo penggemar otomotif, di video kali ini saya akan membahas mobil yang kemungkinan memorable bagi anak 90-an, yaitu Suzuki Baleno. Ya, mobil ini akan saya bahas dari generasi awal yang berbentuk sedan hingga beralih ke hatchback. Baleno memulai debut di pasar Indonesia dengan cukup baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Nama Baleno digunakan untuk pasar Eropa dan Asia sebagai rebate Suzuki Cultus Crescent. Pada saat itu, persaingan di segmen sedan tidak terlalu serius, sehingga Baleno bisa mendapatkan tempat di hati konsumen. Baleno sedan berhasil bertahan selama sekitar 14 tahun, dari 1996 hingga 2010. Era Baleno lama dimulai dari generasi pertama yang dikenal sebagai Baleno Millennium atau Baleno 2000. Kemudian dilanjutkan oleh Baleno Next G dan diakhiri dengan Neo Baleno. Setelah itu, Baleno kembali hadir dalam bentuk hatchback sejak tahun 2017. Inilah generasi pertama dari Suzuki Baleno yang lahir pada 1996 sebagai penerus Suzuki S-Team. Saat awal pertama kali muncul, kehadirannya pada saat itu untuk melawan Honda City, Toyota Corolla, dan Mitsubishi Lancer. Pada saat itu, Suzuki Baleno sudah menggunakan teknologi injeksi. Mesinnya berkapasitas 1600 cc, SOHC 4 silinder 16 katup, mesinnya berkode G16B. Tenaga yang dihasilkan hanya 97 horsepower dan torsi 127 Nm yang disalurkan melalui transmisi 5 percepatan manual. Pada saat itu, hanya tersedia transmisi manual saja, dan untungnya masyarakat menerima itu semua. Berbeda dengan zaman sekarang yang kebanyakan ingin menggunakan matic. Berbicara soal mesin yang digunakan oleh Suzuki Baleno ini sama dengan S-Team GT, Vitara, Escudo, Sidekick, dan Futura. Tentunya, kalian bisa membayangkan mana yang lebih responsif menyalurkan tenaga, karena mesin yang sama ditaruh ke beberapa mobil dengan bobot berbeda. Dimensi yang dimiliki mobil ini adalah panjang 4.375 mm, lebar 1.695 mm, dan tinggi 1.395 mm. Desain eksterior mobil ini sederhana, tetapi katanya timeless. Tampang depannya memiliki lampu depan berbentuk persegi panjang yang terintegrasi dengan grill yang ramping. Desainnya mengingatkan saya kepada Honda City XX8 waktu pertama kali dimunculkan, dan desain lampu belakang yang mirip BMW E39. Walaupun begitu, banyak orang yang menyukai desain mobil ini, dan juga karena bahan material yang digunakan juga bukan kaleng-kaleng. Beralih ke desain interior, saat kita masuk ke Suzuki Baleno, kita pasti akan disambut dengan desain dan material yang sederhana tetapi tidak murahan. Desain AC yang terletak di tengah ini mengingatkan saya pada mobil BMW E36. Ya, memang walaupun tidak mirip banget. Suzuki Baleno ini memiliki kabin yang cukup luas pada saat itu, apalagi bagasinya. Fitur yang ada juga cukup mewah, seperti tilt steering, spion elektrik, pengatur arah semburan AC, power window, heater, rear defogger, dan masih banyak lagi. Wajar, mobil di era itu fitur-fiturnya belum terlalu disunat, berbeda dengan zaman sekarang. Keunggulan mobil ini banyak yang mengatakan bantingan suspensinya empuk dan irit bahan bakar, bisa menghasilkan 9 atau 10 km per liter untuk dalam kota dan 12 km per liter untuk luar kota. Dan untuk posisi berkendara tergolong sporty. Tetapi, tidak lama kemudian Suzuki Baleno ini facelift dengan desain eksterior yang membulat, apalagi perubahan yang terletak pada lampu, grill, dan velgnya. Sebutan untuk yang facelift ini adalah Suzuki Baleno 2000 atau Millennium. Sayangnya, Suzuki mengadopsi mesin berkode G15A dengan kapasitas mesin 1500 cc, masih dengan konfigurasi 4 silinder segaris. Sebelumnya, Baleno menggunakan mesin berkapasitas 1600 cc. Meski kapasitas mesin menurun, tenaga yang dihasilkan mencapai 101 horsepower dengan torsi 127 Nm. Namun, keuntungan Baleno tahun 2000 ini sudah tersedia pilihan transmisi otomatis. Perubahan pada Baleno Facelift 2000 ini dilakukan Suzuki untuk memperkuat posisi mereka di pasar sedan yang ternyata mulai serius dengan hadirnya pesaing baru seperti
Toyota Soluna, dan Honda City Type Z. Berlanjut ke generasi kedua yang lahir pada 2003 sampai 2007. Nama dari generasi ini adalah Baleno Next G. Perubahan yang dilakukan lumayan besar dengan bentuk yang sporty dan keren, tetapi lebih keren desain rivalnya menurut saya. Mobil ini dibangun dengan basis yang sama dengan Suzuki Airio. Bedanya hanya bagian belakangnya saja, dan juga Airio itu MPV, ini sedan. Di luar negeri, mobil ini dijual dengan nama Suzuki Liana, seperti nama perempuan. Desain interior menurut saya lumayan keren pada masanya, apalagi desain dashboard dan speedometer yang beda dari yang lain, serta kualitas bahan material yang bisa dibilang cukup bagus. Kelegaan kabin juga oke dibanding generasi sebelumnya, dan pada zaman itu, Suzuki Baleno Next G sudah dilengkapi fitur keselamatan yang canggih, yaitu ABS dan EBD, walau belum ada dual SRS airbag. Dimensi yang dimiliki oleh mobil ini adalah panjang 4.350 mm, lebar 1.690 mm, dan tinggi 1.545 mm. Mobil ini dibekali mesin M15A, DOHC VVT berkapasitas 1.500 cc yang dapat mengeluarkan tenaga 100 horsepower dan torsi 133 Nm. Transmisi tetap manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Mesin M15A digunakan pada XX4, Swift, dan Airio. Kelebihan mesin ini terletak pada kehalusannya. Cukup irit bahan bakar berkat teknologi VVT dan tenaganya terasa lebih optimal di putaran atas. Terlebih lagi, ini mesin yang tergolong bandel dan hanya butuh perawatan yang minim. Pada tahun 2005, Suzuki Baleno Next G sempat melakukan facelift, tetapi tidak terlalu besar perubahannya. Hanya di bagian tampilan eksterior dan interior yang tujuannya untuk mempermanis saja. Tidak seperti generasi sebelumnya yang melakukan perubahan yang cukup signifikan. Memasuki tahun 2008, Suzuki Baleno Next G digantikan dengan Neo Baleno yang dikenal dengan generasi ketiga. Di generasi ini, Suzuki Neo Baleno membawa tampilan eksterior yang lebih bagus dan desain crossover, walaupun basisnya sama dengan Suzuki XX4. Tampilan depannya berubah menggunakan lampu yang memanjang, begitupun juga dengan desain memanjang hingga bagian fender dan kap mesin. Tarikan garis juga lebih membulat sehingga terkesan mobil ini menjadi bongsor. Dimensi yang dimiliki mobil ini adalah panjang 4.490 mm, lebar 1.730 mm, dan tinggi 1.545 mm. Jika kalian masuk ke dalam mobil ini pasti akan disambut dengan desain interior yang unik, serta kabin yang luas dan posisi pengemudi yang lumayan enak, karena mengingat ini berbasis dari Suzuki XX4. Di generasi ini memiliki fitur yang lengkap, seperti airbag, rem cakram di kesemua roda, setir yang bisa diatur rendah atau tinggi, dan masih banyak lagi. Tidak heran Suzuki menyematkan fitur-fitur yang bagus, karena mengingat salah satu saingannya adalah Honda City. Sektor jantung pacu pun menggunakan mesin berkode M15A, DOHC, 1.500 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum 110 horsepower pada 6.000 rpm dengan torsi puncak 143 Nm pada 4.000 rpm. Respon mesin terasa cukup kuat di putaran bawah, tentunya nyaman untuk digunakan di dalam kota dan tidak akan terlalu kesulitan saat ingin menyalip kendaraan di depan. Soal konsumsi bahan bakar, Neo Baleno dikenal cukup ekonomis seperti generasi sebelumnya. Mobil ini sudah menggunakan sistem multi-point injection, variable valve timing, dan drive-by-wire yang mengontrol tenaga mesin secara elektronik tanpa kabel gas. Tenaganya kemudian disalurkan ke roda depan dengan optimal. Sayangnya, mobil ini berhenti produksi pada tahun 2010, yang dimana mobil ini hanya hidup 2 tahun saja dan disuntik mati, lalu menghilang seperti Anda di-ghosting oleh orang. Tiba pada saatnya Suzuki Baleno hadir kembali setelah 7 tahun menghilang. Kemunculannya pada tahun 2017. Namun Baleno hadir dengan versi hatchback dan namanya New Baleno. Prosesi peluncurannya berlangsung pada 10 Agustus 2017 di ajang Gias 2017 di ICE BSD City, Tangerang. Walaupun desainnya berubah total dan mengusung tema minimalis, banyak orang yang tidak suka oleh desain ini karena tarikan garis yang aneh
Yang bisa diacungi jempol adalah bahan material yang digunakan oleh mobil ini, bukan kaleng-kaleng soalnya. Terlebih lagi mobil ini buatan India, dan juga mobil ini menggunakan platform baru bernama Heartech, yang juga digunakan oleh Suzuki R3 dan Ignis. Klaimnya sih bisa membuat mobil ini enak diajak untuk menikung, walau kenyataannya mobil ini cukup limbung. Suzuki New Baleno ini memiliki dimensi yang cukup lebar, yaitu panjang 3.995 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 1.510 mm. Beralih ke desain interior, menurut saya desainnya aneh tetapi masuk ke dalam kategori aman. Bahan materialnya kebanyakan plastik keras, tetapi kita terbayarkan karena memiliki kabin yang luas. Ditambah mobil ini ada banyak fitur. Berdasarkan hasil uji tabrak Euro NCAP, Suzuki Baleno meraih 4 bintang untuk standar keamanan Uni Eropa. Mobil ini telah dilengkapi airbag, yang dimana ada airbag depan, samping, dan ya kanan kiri lah. Mesin yang digunakan pada mobil ini adalah K14B, yang dimana mesin ini digunakan oleh Suzuki R3 dan Swift. Kapasitasnya 1400 cc 4 silinder, tenaga maksimum mesin mencapai 92,4 PS pada 6000 rpm, dengan torsi puncak 130 Nm di 4200 rpm. Pilihan transmisinya ada manual dan otomatis. Untuk transmisi manual dibekali dengan 5 percepatan, sedangkan transmisi otomatis hanya 4 percepatan saja. Dan tentunya mobil ini menghasilkan konsumsi BBM yang irit, bisa 13,4 km per liter untuk dalam kota. Walaupun banyak yang bersaksi bahwa akselerasinya tidak terlalu menjambak, tetapi itu adalah hal yang wajar karena mobil ini memang menawarkan kenyamanan. Pada tahun 2020, Suzuki New Baleno mengalami facelift, yang dimana faceliftnya hanya mempercantik saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Suzuki Baleno hatchback ini rivalnya adalah Toyota Yaris dan Honda Jazz, yang dimana memiliki keunggulan masing-masing. Dan yang diunggulkan dari Suzuki Baleno hatchback ini adalah harga yang terpaut lebih murah daripada rivalnya. Berlanjut pada tahun 2022, New Baleno hatchback melakukan facelift lagi, tetapi perubahannya sangat signifikan. Bahkan kita bisa melihat bahwa tampilan eksteriornya sangat keren, minimalis dan ganteng, berbeda dengan yang sebelumnya. Perubahan eksteriornya ada pada bagian tampang depan yang makin mirip mobil Eropa, serta bagian belakang yang ada sedikit perubahan di bagian lampu dan penambahan lampu. Di bagian interior, kita akan menemukan perubahan yang sangat amat signifikan, mulai dari dashboard yang baru, setir, bahkan ada penambahan fitur seperti head-up display yang informatif tentunya, dan head unit floating. Tidak sampai di situ saja, Suzuki Baleno menyematkan fitur keselamatan baru yaitu 6 airbag, cruise control, dan masih banyak fitur yang baru dimunculkan. Sektor dapur pacu juga ada perubahan, yaitu menggunakan mesin K15B berkapasitas 1500 cc, 4 silinder, 16 valve, yang dapat menghasilkan tenaga 103 horsepower dan torsi maksimum 138 Nm. Perubahan mesin yang dilakukan bukan hanya dilakukan semata-mata, tetapi memang untuk mensupport keiritan dan kenyamanan. Itulah sekilas info tentang sejarah Suzuki Baleno dari awal hingga akhir menjadi hatchback. Sebetulnya Suzuki Baleno bagus, nyaman, bahkan saat awal pertama kali dimunculkan, Suzuki sudah tergolong tidak pelit fitur, ditambah harganya yang lebih murah dibanding rivalnya. Tetapi, desainnya itu kebanyakan nyeleneh. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen jika kalian ada pengalaman atau memori dengan mobil ini, dan subscribe.